Hai, video ini akan membahas tentang deskriptif, recount, dan narrative text, beberapa jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris. Kita akan bahas dari beberapa perbedaan dari segi purpose atau tujuan atau fungsinya, kemudian dari segi teks yang digunakan, dan generic structure-nya. Yang pertama, itu adalah deskriptif. Selanjutnya ada recount, dan ada naratif. Kita akan bahas perbedaannya dari segi purpose-nya terlebih dahulu. Nah, descriptive text, namanya aja deskriptif ya, bersifat menjelaskan. Nah, maka dari itu, kita bisa tahu kalau fungsinya itu adalah untuk describe. Describe apa? Bisa something, bisa someone. Karena dia mendeskripsikan seseorang atau mendeskripsikan sesuatu, maka dari itu dia menggunakan tenses present tense. Nah, yang kedua, kita punya recount. Recount text. Kalau kalian mau buka artinya di dictionary atau di kamus, recount text itu artinya adalah menceritakan kembali. Emang apa sih yang diceritakan kembali? Yang diceritakan kembali itu adalah sebuah past event atau experiences. Tell about past events atau experiences. Karena dia menceritakan tentang sebuah kejadian di masa lalu, maka dari itu otomatis penggunaan tenses yang digunakan adalah past tense. Dan yang selanjutnya adalah narrative. Narrative text itu gunanya untuk entertain atau amuse the reader. Tapi konsepnya sama seperti recount, dia juga menceritakan tentang past events. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau recount, dia itu menjelaskan tentang factual events atau sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Tapi kalau naratif itu enggak, dia lebih ke fictional story atau sebuah cerita fiksi kayak gitu. Tapi tetap sama aja penggunaan tenses yang digunakan tetap menggunakan past tense. Sekarang kita menuju ke generic structure-nya atau ke struktur umum yang biasanya ada dalam sebuah jenis teks. Yang pertama, deskriptif, kemudian ada recount, dan ada naratif. Untuk yang deskriptif, strukturnya itu adalah ada dua. Yang pertama, identification, dan yang kedua itu adalah description. Identification itu adalah tempat atau bagian dari descriptive text yang fungsinya untuk menjelaskan informasi-informasi umum dari sebuah benda. Contohnya, bendanya apa, terus dia sesuatu yang berhubungan dengan di mana, sesuatu yang berhubungan dengan kapan. Semisal kita ambil contoh Candi Borobudur. Kita mau menjelaskan tentang Candi Borobudur.
kita sebutkan dulu apa yang mau kita jelaskan. Oke, Candi Borobudur. Terus habis itu kita jelaskan dia dibangun di mana. Kemudian dia dibangun kapan. Sesuatu-sesuatu yang umum lah kayak gitu. Nah, tapi kalau description itu udah sesuatu yang udah merujuk ke hal yang sangat detail. Contoh, what make it special? Terus apa namanya? Apa yang membuat dia special? Atau mungkin apa makna dari masing-masing tingkatan, atau mungkin bagaimana sejarahnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang benar-benar uh, spesifik. Karena fungsi dari descriptive text itu kan untuk inform the reader about that thing kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah recount. Nah, kalau recount dia itu strukturnya itu adalah diawali dengan orientation. Orientation. Di bagian orientation itu juga sama seperti identification. Dia menjelaskan tentang introduction atau pengenalan tentang apa yang ingin diceritakan. Semisal, subjek siapa aja yang terlibat di cerita itu. Kemudian settingnya di mana, kapan, kayak gitu. Terus apa yang ingin kamu ceritakan. Event apa yang ingin kamu ceritakan, kayak gitu. Nah, baru nanti di bagian kedua itu nanti ada events. Nah, kenapa banyak kok events? Nah, karena ini adalah rangkaian peristiwa dari apa yang ingin kamu ceritakan kayak gitu. Semisal kamu menceritakan tentang my holiday in Bali kayak gitu. Dan nanti kamu jelaskan ada beberapa peristiwa. Kamu jelaskan rangkaian peristiwanya di situ di bagian events. Makanya di bagian events itu nanti biasanya akan ada yang namanya time connector atau penghubung waktu seperti first, before, after that, dan lain sebagainya. Nah, baru setelah ada events, kita tutup dengan reorientation. Isinya apa? Reorientation itu isinya adalah kesan, biasanya tentang kesan kita terhadap peristiwa itu. Semisal, tadi kan holiday di Bali, semisal ini adalah liburanku yang paling mengesankan, atau mungkin ini adalah liburanku yang paling mengerikan atau yang paling buruk, tergantung dari segi writernya mau nulis kayak gimana. Nah, kalau naratif dia itu strukturnya lebih complicated, tapi juga masih sama, diawali dengan orientation yang isinya juga pengenalan. Jadi kita kenalkan dulu tokohnya yang ada dalam cerita itu. Semisal ada beberapa tokoh, misal kita mau bilang Snow White kayak gitu. Kita sebutkan ada Snow White, ada beberapa kurcaci, semisal kayak gitu. Kemudian kita sebutkan di mana cerita ini takes place dan kapan. Biasanya informasi-informasi itu ada di orientation. Kemudian yang selanjutnya itu adalah complication. Nah, complication ini yang membedakan antara recount dengan naratif. Recount itu nggak ada masalah yang muncul, tapi kalau naratif itu ada. Complication itu adalah part atau bagian di mana masalah muncul. Semisal dalam cerita Snow White, masalah itu muncul ketika si sosok queen-nya merasa tersaingi kecantikannya sehingga dia ingin menyamar sebagai seorang nenek tua untuk memberikan sebuah apel beracun kepada Snow White agar dia mati, tapi ternyata dia malah tertidur aja. Nah, yang selanjutnya di sini ada, setelah complication itu akan ada resolution. Nah, resolution itu adalah penyelesaian dari masalah itu. Jadi tadi semisal masalahnya adalah Snow White tidur nggak bangun-bangun, resolutionnya adalah dicium oleh seorang pangeran, yang mana itu adalah yang mana katanya itu disebutkan di ceritanya adalah true love-nya dia. Kemudian yang selanjutnya, setelah resolution itu ada yang namanya reorientation.
Nah, kalau tadi di recount itu dia menjelaskan tentang kesan, kalau di naratif, reorientation-nya itu menjelaskan tentang bagaimana sebuah cerita itu berakhir. Apakah dia berakhir secara bahagia, ataukah dia berakhir secara sad ending, ataukah dia hanging, masih menggantung. Itu ada di reorientation. Nah, baru setelah itu kita bisa taruh koda. Nah, tapi kalau koda itu optional ya, alias boleh ditambahkan, boleh enggak. Koda itu isinya adalah tentang moral value atau tentang amanat yang ada di cerita itu. Kayak gitu. Oke, jadi itu beberapa perbedaan dan mulai dari purpose, kemudian tenses, sampai ke generic structure-nya. Terima kasih telah menonton dan selamat belajar.